Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat bubur sumsum atau bubur putih kalau di Pekanbaru. Bahannya tepung beras, garam, gula, santan 1 saset, gula aren atau gula tebu, air 1 cek kecil, daun pandan 1 untuk merebus buburnya, panci untuk merebus buburnya, yang 1 panci untuk merebus gulanya. Ini untuk mengaduk buburnya ya. Ini sendok ini untuk mengaduk gulanya. Sebelum kita masak buburnya, kita masukkan dulu tepungnya setengah dari 1 bungkus nih. 1 bungkus ini setengah kilo, berarti kita masaknya 250 gram. Kita buka dulu tepungnya ya. Ini tepung beras ya. 250 gram kita mau masaknya ya. Lalu kita masukkan air. Kita adon. Adon terus sampai dia rata. Kita cek jangan sampai ada bongkahan di dalamnya. Tidak ada bongkahan, kita masukkan santannya. Karena di sini tidak ada orang menjual kelapa parut, kita membeli santan jadi. Kegunaan santan ini biar buburnya enak. Kita adon sampai rata lagi. Setelah rata, biar wangi, kita kasih pandan. Dan jangan lupa kita kasih garam. Biar rasanya enak. Kita adon lagi ya, biar rata. Kekentalannya kita tambah air sedikit ya, terlalu kental ya. Setelah adonan rata, kita letakkan di kompornya. Api kompornya harus kecil.
karena kalau besar dia cepat kering, akan terjadi bongkahan-bongkahannya. Berbingkal. Akan berbingkal-bingkal. Sambil memasaknya kita harus mengadonnya terus biar tidak ada bingkalan. Kita aduk terus ya sampai dia matang. Buburnya sudah mulai bagus ya, udah hampir jadi. Harus diaduk terus biar terata dia masaknya. Sudah mulai beku ya. Udah masak ya. Bubur udah masak. Selanjutnya kita memasak gula untuk buburnya. Kita tuangkan air dulu. Tuangkan air. Kita masukkan gula merahnya. Kita masukkan gula merahnya ya. 2 lempeng. Bisa kasih gula putih atau gula, kalau di sini namanya gula pasir. 1 sendok untuk membuatnya jadi manis. 1 sendok apa? 1 sendok sayur. Kita kasih garam. Garam ini fungsinya untuk biar manis dan aromanya harum. Biar netral rasanya. Biar netral rasanya ya. Dan untuk mewangikannya kita kasih daun pandan. Setelah itu kita hidupkan apinya ya. Jadi kita aduk biar rata. Jadi airnya tidak perlu penuh biar gulanya kental. Dan aroma pandannya pun terasa. Matikan. Senyum. Udah. Gulanya udah mulai mendidih dan mulai larut. Udah tinggal sedikit lagi dia akan larut semua ya.
Jadi terus kita aduk biar cepat larutnya. Aromanya udah mulai wangi pandan, wangi gula merahnya udah mulai naik. Sedikit lagi masak ya. Udah mulai, gulanya udah larut, tinggal sedikit lagi. Nih. Gulanya udah larut, kita matikan apinya lagi ya. Wah, wangi sekali. Wah, sedap. Jadi gula ini nanti untuk makan bubur kita. Jadi, ini gula udah masak, bubur udah masak, kita ambil piring untuk disantap ya. Sebelum kita nyantap, kita rapikan ini dulu ya. Kita letak di posisi yang awalnya, gulanya, tepungnya, garamnya. Nah, kita ngambil piring, kita akan konsumsinya. Ini tekstur buburnya cantik kan? Rata, mengkilat. Karena mengkilat ini pengaruh dari santannya. Jadi, cara membuatnya tidak susah lah. Untuk bapak-bapak ingin membuat menyenangi hati istri masa PPKM ini, tinggal membeli tepung, gula merah, garam, santan. Diaduk, selesai. Tidak begitu sulit untuk mengerjakannya. Dan ini gulanya masih panas. Ini kita akan ngambil buburnya. Sebelum dikasih sama istri, saya coba dulu ya. Cuma 250 gram, dapatnya setengah dari panci. Ini gulanya kita tabur. Jadi gulanya dikasih sesuai selera yang konsumsinya. Ini buburnya ya. Ayo kita coba ya. Tekstur buburnya mantap dan gulanya pas, rasa manisnya tidak mengecewakan untuk istri nanti dikasih. Membuat buburnya, tepung diaduk dengan air putih. Setelah itu kita masukkan santan. Setelah masukkan santan, baru kita aduk lagi. Kita kasih garam sedikit untuk perasanya. Setelah itu kita kasih daun pandan untuk pewanginya. Setelah itu kita panasin dengan api kecil. Kita masaknya dengan api kecil. Setelah kita masak dengan api kecil, tetap kita aduk rata buburnya biar masaknya sempurna. Tidak ada bongkahannya.
berbingkal. Bubur nih masih panas dan gulanya masih panas, enak dimakan dan perut pun kenyang. Yang bagi yang suka dingin bisa juga dimasukkan di dalam kulkas. Jadi biar dingin. Ya, kita habiskan ya. Jadi selama masa PPKM kita bisa masak, mengerjakan apa yang bisa kita lakukan di rumah. Karena rata-rata kan WFH. Jadi Bapak kalau ingin santai bisa buat bubur ini untuk sarapan pagi atau untuk berbuka puasa setiap Senin dan Kamis atau cemilan sore. Hampir lupa untuk istri tercinta ditinggalkan ya. Tapi masih ada di panci, nanti kita sediakan untuk istri ya. Demikian masak bubur sumsum atau bubur putih ala Uda Ari and Family. Tonton terus Uda Ari and Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.